ala kulli mana fi aslafina salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ngabasin Abdurrahman ibni Jabrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Ngabas, yaitu namanya Abdurrahman bin Jabar radhiyallahu anhu. Abu Ngabsin mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, maghbarat qadama ngabdin fi sabilillahi fatamassahun naru, rawahu al-Bukhari. Tidaklah dua telapak kaki itu berdebu karena berjuang di jalan Allah kok disentuh neraka, itu tidak. Dua telapak kaki yang berdebu karena berjuang membela kebenaran, membela agama Allah, itu tidak akan disentuh neraka. Kakinya nggak disentuh, telinganya, ya maksudnya ya semuanya atau ya ini kan style bahasanya seperti itu toh Rasulullah itu loh. Maksudnya itu orang yang berjuang fisabilillah, ya dah, itu tidak akan disentuh neraka, maksudnya tidak akan masuk neraka. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta yangudal labanu fid darmi wala yajtamingu ala ngabdin ghubarun fi sabilillah wa tukhanu jahannama, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seseorang, tidak akan masuk ke neraka orang yang menangis karena khusyuk kepada Allah, karena takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Khusyuk itu termasuk kangen Kanjeng Nabi, itu termasuk khusyuk kepada Allah kan itu. Takut neraka, kepengen surga, itu kan secara umum. Nanti kalau sudah lebih tinggi lagi ya menangis karena rindu, nah rindu Rasul, nah rindu guru, karena itu kan sama dengan rindu Allah, lebih tinggi lagi ya. Tidaklah masuk neraka laki-laki yang menangis karena khusyuk kepada Allah hingga air susu kembali kepada puting susu. Tidak mungkin toh air susu sudah keluar kembali lagi, kan tidak mungkin. Itu juga orang yang menangis karena khusyuk kepada Allah ini nggak akan masuk surga. Kok nggak akan masuk? Nggak akan masuk neraka, toh? Gara-gara corona. Wala yastami'u ngalang abdin ghubarun fi sabilillah wa tukhanu jahannam. Dan tidaklah berkumpul, bertemu dalam diri seseorang yang berdebu karena jihad fisabilillah, dan tidaklah berkumpul dalam diri seseorang debu karena jihad fisabilillah dengan uap neraka jahanam, itu tidak akan berkumpul. Debu fisabilillah dan uap neraka jahanam enggak berkumpul. Maksudnya ini kalau berjuang fisabilillah ya enggak masuk neraka jahanam. Rawahu at-Tirmidzi. Qala hadisun hasanun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sekaligus sahih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ngainani la tamassuhuma annaru, ngainun bakat min khasyatillah, wa ngainun batat tahrusu fi sabilillah, rawatu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Sabda Rasulullah SAW, ada dua mata yang tidak akan disentuh neraka. Ada dua jenis mata yang tidak disentuh neraka, maksudnya orangnya. Yaitu mata yang menangis karena khusyuk kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga di dalam berjuang fisabilillah. Mata yang ronda, orang ronda loh. Ronda, ronda karo ronda itu sana padha ra gitu ya. Berjaga-jaga, mata yang tidak tidur, ya apa itu dalam memperjuangkan agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Siapa yang memberikan bekal untuk orang berperang di jalan Allah, maka dia benar-benar juga telah ikut berperang. Ada orang mau perang fisabilillah, zaman dulu kan ada perang fisabilillah, zaman sekarang sedang nggak ada. Kalau ada lagi nanti kalau menjelang kiamat, sekarang tetap belum, tidak ada perang gitu. Sekarang ya perangnya ya perang teknologi, perang ekonomi, ya, perang ilmu pengetahuan. Terus apa man? Perang informasi gitu. Siapa yang apa mau kalimatnya biaya penake, yang membekali orang untuk berjuang fisabilillah, maka benar-benar dia berjuang, maksudnya dia mendapat pahala berjuang. Dia sendiri berjuang, membiayai dirinya sendiri, udah dapat pangkat pejuang. Temennya mau berjuang, nggak punya bekal, nggak punya modal, dimodali dikasih bekal biar bisa berjuang. Nah dia double, pejuang double. Nah, yang dibekali itu ya tetap pejuang kan itu kan. Tanpa mengurangi pahala yang dibekali itu. Waman khalafa ghazian fi ahli bi khairin faqad ghaza, dan siapa yang menggantikan orang yang berperang dalam mengurusi kebutuhan keluarganya si orang yang perang itu dengan cara yang baik, bi khairin dengan baik, dengan harta, maka juga dia benar-benar telah ikut berperang. Ada orang berperang berjuang nggak bisa ngurusi keluarganya tentu saja itu. Kemudian yang satu nggak bisa ikut perang, kemudian pengen dapat pahalanya perang, pengen dapat pahalanya sebagai pejuang, nah dia membantu keluarga yang ditinggal perang itu, ngurusi dengan baik. Tuh. Ini kan tadi bar maghrib itu wiridan kan masih ada waktu kira-kira 10 menit 15 menit bisa digunakan untuk salat sunat awabin, 4 rakaat atau 6 rakaat setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib. Kalau 2 rakaat itu namanya sekedar ba'diyah maghrib. Kalau sudah ditambah 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau ditambah 4 rakaat lagi, itu dinamai salat awabin. Salat orang yang kembali kepada Allah itu kan ada keistimewaannya. Kalau mau, ya masih ada sisa waktu sebelum isya. Nek arep ngaji ya nanggung. Saya juga untuk baca wirid, mumpung ini dulu kan santri-santri awal angkatannya Sakiman tuh habis maghrib kan ada wiridan membaca ya fatahu ya alimu ya, gimana ya? Yang berapa?
kawan atus 450. Entah. Sing saya kata undat. 450. Ya Fatah yang alim, ya Fatah yang alim, ya Fatah yang alim, ya Fatah yang alim. Ya Fatahu ya wahidat yang membukakan segala hal. Terutama ilmu, ya, terutama cahaya. Ilmu kan cahaya. Termasuk duit juga, nggak usah khawatir Pak Wan, ya. Kalau rapatnya kepengen pinter, ya kita termasuk duit, ya. Membuka duit. Ya Fatahu, wahai Allah yang maha membukakan. Yang alimu, sing seneng kerengan, ya Fatahu itu membukakannya maksudnya memberi kemenangan juga. Ya, suka main barbel, moco ya Fatahu, ya, cepet lagi keker, ya dah. Ya tenang, jalan random. Yang alimu wahidat yang maha mengetahui, yaitu kalau untuk santri kan biasa santri kan pengen pintar, menghafalkan Quran pengen hafal dengan baik, nggak lupa, cepat, nyata, bagus hafalannya, termasuk pengamalannya itu baca ya Fatahu yang alim, ya Fatahu yang alim, ya Fatahu yang alim 450 kali, ya. Niatnya apa? Itu adalah tradisi para ulama. Berarti tradisi para ulama, para wali itu pasti direkomendasikan oleh di ACC oleh Rasulullah kan itu. Jadi kita mutabangah, ikut-ikut, nah, ikut mengikuti caranya yang nuwe ya Fatah yang alim. Bisa juga baca nanggon kitab apa ya? Karena Said Abdullah Al-Haddad ya. Apa? Itu apa? Nasaihul Ibad ya. Nah, habis maghrib baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, atau Allahumma barik lana fima rozaqtana, ngarep mangan gitu. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkailah diriku dalam kematianku dan setelah kematianku, ya. Sing ziarah ben akeh, sing ndongake ben akeh, ya. Sing nyusul ben akeh iku ora ngajar kowe ta. Dong ora guyu, dong ora Man Salman. Tuh. Ada apa ya seruane Habib. Habib Taufik Segaf Pasuruan ya, bener itu, saya setuju. Kalau ada corona itu ya jangan kok terus dilarang ke masjid, dilarang berangkat ngaji. Kalau kalian kan insya Allah udah paham, yang belum ya belum. Ya enggak begitu dong. Lah ngaji ke masjid, sholat jamaah, wiridan, ya. Ini kan itu penelitiannya orang Jepang itu loh, air yang dikasih doa, ya, yang didoakan itu kan molekulnya berubah, apa susunan elektromagnetiknya kan berubah kan itu dah. Kalau dalam bahasa hadis itu malaikat aja melembreh kayak apa? Ini apa ini? Membentangkan sayapnya karena hormat. Nah, tentara kan hormatnya gini. Nah, malaikat itu kalau hormat itu membentangkan kedua sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu, untuk orang yang berzikir, kan banyak itu hadisnya. Nah, artinya secara ilmiah zikir itu kan menciptakan frekuensi, ya dah. Nah frekuensi itu anti corona, anti macam-macam, jangankan kok corona kan itu, nanti yang lain-lain. Corona kan cuma salah satu sebenarnya itu. Jadi di alam bebasnya kan banyak radikal bebas juga selain corona. Yang ketahuan kan corona, yang lain yang ketahuan korina, ya dah, kirini, ya dah. Kurunu, ayo kayak banget lah, jenenge dede sakarmu dah, banyak dah. Itu apalagi bacaan-bacaannya di Ratibul Ngatos, Ratibul Haddad, Wirdul Latif itu kan banyak sekali doa-doa yang untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jangankan cuma corona, santet yang nggak kelihatan yang lebih kecil partikelnya daripada corona aja bisa ditolak, apalagi cuma corona. Misalnya, tapi yang ngaji itu ada yang bawa corona ya. Kredit apa lunas itu?
Wah corona ya di situ nanti hilang, malah bisa hilang gitu loh. Sampai hari ini juga corona itu nggak ada obatnya. Orang sembuh itu kan karena daya tahan tubuhnya ditingkatkan sehingga tubuh melawan corona itu sendiri. Ada coronanya juga nggak apa-apa, yang penting nggak sakit kan itu. Nah yang dijauhi itu kan tempat-tempat maksiat, kata Bib Taufik ya, saya hanya melanjutkan menggarisbawahi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat iseng kan itu. Ya nggak perlu, atau sebenarnya itu wujudnya itu ibadah tapi sebenarnya nggak ibadah kan banyak juga. Naudzubillah min dzalik gitu. Pengajian tapi sebenarnya itu cuma acara politik kan ada. Jumatan tapi di situ cuma acaranya politik kan ada. Mau khotbah yang politik. Nah yang kayak gitu itu memang ya harus dihentikan kan itu tuh, diganti sekarang. Itu tuh, nah orang itu auranya buruk masalahnya. Tapi nek ngaji-ngaji di pondok pesantren seperti ya insya Allah seperti kita lakukan ya enggak masalah. Tidak akan kena corona. Loh, kalau dipikir hal apa guru sekumpul kemarin tuh kira-kira kan 3 juta orang itu 2 minggu lalu, ya toh? Dan yang datang kan dari berbagai negara yang di situ itu terjadi epidemi corona. 2 minggu lebih kan ini, 2 minggu lebih berapa hari? 2-3 hari. Kalau alumni hal apa guru sekumpul yang ke-15 itu ada yang kena corona hari ini pasti itu sudah terdetek. Karena corona itu masa inkubasinya 2 minggu. Yang sekarang terdetek kena corona kan nggak ada yang datang ke hall guru sekumpul kan itu tuh. Tapi waktu hall kan Indonesia belum kena corona ya sudah, tapi belum ketahuan. Seandainya belum pun dari negara-negara lain itu banyak, dari negara Jazirah Arab, Afrika, Singapura atau Malaysia atau Thailand, Filipina, macam-macam itu banyak sekali. Eropa juga ada. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya himbauan Habib Taufik itu rasional, ilmiah, bukan kok asal-asalan, bukan. Ya beragama, beribadah ya beribadah, tapi harus ikhtiar preventif. Harus rasional. Loh rasional kok ibadah itu. Gimana sih? Itu loh. Jadi jangan ikut-ikutan takut. Begitu juga misalnya kamu ke minimarket, ke toko, ke pasar tradisional, ke warung, asal niatmu ibadah, niat ibadah itu maksudnya gini loh, aku harus belanja ini, disuruh orang tuaku atau disuruh guruku harus belanja ini, mentaati orang tua, dan belanjanya kan bukan narkoba, bahan makan. Kalau padahal orang hidup perlu makan, jadi kan jadi ibadah itu, ya nggak apa-apa, itu loh. Tapi kalau kamu misalnya ke tempat pengajian cuma untuk lirik cewek atau untuk nyopet, ya jangan, gitu loh. Nanti kena corona tenan kan gitu. Itu loh. Atau kamu misalnya ke mall cuma untuk cuci mata, gitu. Cuci mata ngerti kamu Salman? Apa artinya? Matanya ducek-ducek ini. Atau lihat-lihat maksiat dengan mata. Lah itu yang bikin corona. Nah, itu tempat-tempat maksiat, main iseng-iseng yang nggak perlu. Memang iseng main nggak perlu itu kan memang nggak boleh dalam agama. Sekolahnya diliburkan, kuliahnya diliburkan supaya nggak kena corona. Karena libur malah main, ya ya gimana itu? Di Arab itu ada itu, cari ini kemarin Ibu Nesa Sola itu di WA temennya yang tinggal di Arab, orang Arab tuh. Nah Arab diliburkan sekolahnya, kerjanya suruh kerja di rumah, malah pada piknik kemah ya sampai gitu. Orang Arab memang hebat, ngawure kan maksudnya. Arab Saudi itu deh. Itu loh. Tapi ya kalau musimnya panas kan sebenarnya katanya corona kena panas bisa cepat mati. Makanya kemarin tuh beberapa hari kok panas terus, aku berpikir ini Allah sedang membasmi virus corona supaya nggak kena santri-santri ini. Sejak itu Sabtu ya, panas banget di sini, ya dah. Nah setelah habis kasih hujan tadi, ya dah. Bis aman, sing aman ming Rizal, ya dah. Karena nasinya habis, perlu ngeliwat ya supaya aman. Jadi gitu ya, anone gitu. Ojo diwale-wale itu cah pondok ya Jokowi. Ya. Kuliah prai ya mahdulan. Ya maksudnya mengko nang omah ya ta. Lamu tuh tenan. Nek prai mulai atau pat aku ya sebagai mondok wong ngekos ora jelas gitu.
Wis marake kena corona ngono kuwi ta. Kalau kita konsisten begini, umpama corona masuk dalam tubuh kita, asalkan tubuh kita kuat juga nggak apa-apa. Daripada nggak kena corona, langsung kena mati. Iya, gimana? Itu loh. Dan umur itu kan sebenarnya kan la yastakdimun wa la yastakhirun, tidak bisa dicepatkan, tidak bisa ditunda. Kita bisa sih minta ditunda sama Allah, berdoa kan itu. Nah kalau berdoa kan kita harus kumpul berjamaah. Kalau doa sendiri ya susah kita itu, doa kita itu untuk khusyuk kan itu. Kalau bersama-sama nggak khusyuk kan tetap ditetapkan khusyuk karena jamaah kan gitu. Nggak usah kena corona ya waktunya mati-mati. Kena corona 10 kali belum waktunya mati malah tambah hidup dia. Iya toh? Coronanya malah bermutasi dalam dirinya, malah dia tambah kuat. Aku curiga jangan-jangan Rizal ki tubuhnya kayak begini itu asalnya kena corona loh. Oh biar ini kuru. Ya toh, kuru nyeliditnya baik kan loh. Karena corona ini bermutasi malah saya tidak dilemu ini. Isa loh ngono ki, ya mungkin orang terdetek toh. Karena di sini nggak ada labnya kan itu toh. Nyuruh gak usah kalau di YouTube ada teori corona dibikin oleh ini. Alah bel godes, telek mencret. Oh corona sudah diprediksikan, kenapa tidak ngomong kemarin-kemarin? Baru sekarang ngomong. Semua mulut juga bisa kalau begitu toh. 3 tahun lalu aku sudah meramalkan coro. Nah, lu kok enggak 3 tahun kemarin ngomongnya baru sekarang? Gombes walai mbes, ya toh? Oh rasa percaya kau. Ini perangin, oh enggak, udah biasa aja. Biasa aja kadang-kadang itu ada epidemi apa ya? Apa? Ada bencana, ada ini, ada ini. Enggak usah, wah ini tentara Allah. Tentara kok wujudnya kayak ngono ada. Bener wae to. Ora sareko-reko ngono kuwi. Ini adalah ya satu-satu di YouTube kadang-kadang anu sok tahu, sok pinter to. Ora sah ngono ki. Kalau gitu carane anu ngene lho. Jadi orang di luar Islam itu memandang oh Islam itu enggak keren ya, cara berpikirnya enggak cerdas ya kan gitu ta. Nah orang hati meneng, mingkem. Bener? Bukan ngomong enggak bleh. Bar kuwi muni tentara Allah, bar kuwi membatalkan ceramah karena takut kena corona. Lho iya apa kuwi? Lho kudune nek dia yakin dengan omongan dia sendiri tentara Allah gitu ya, malah seneng to dia ketemu salaman karo tentarane Allah kan gitu. Kepriwe, ya toh? Makanya yang masuk akal aja saran-saran tentang corona. Sudah diprediksikan caranya begini, alah kowe wingi ra gambleh, akeh saiki nek gambleh. Ya toh rasa ngono lah. Nah Habib Taufik itu bagus sarannya itu, tetap majelis biasa ke masjid, jangan dilarang-larang. Ada seruan itu Jumatan kalau perlu di rumah sama istri anak loh kepriye, diganti salat zuhur kepriwe nek ngono kuwi ya toh. Lah ya kepiye nek Gusti Allah maringi ngapura nek ora gelem nang masjid, enggak mau ke masjid, enggak mau majelis maulid. Oh ya toh. Ya majelis maulid di rumah, sengoro nang omah kowe gawe dhewe ya toh. Atau aku Jumatan sendiri di rumah sama diriku sendiri, khotbah-khotbah sendiri, adzan-adzan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri ya toh. Mudara ono-ono. Nah kalau makanya yang perlu dibenahi itu bukan Jumatannya, bukan pengajiannya, formatnya. Lebih dimurnikan menjadi ibadah, jangan dicampur-campur konsolidasi partai, konsolidasi politik, konsolidasi organisasi kan itu. Jangan diisi hoax, ya, jangan diisi adu domba, fitnah. Murni tentang akhirat, ajakan tentang beribadah. Nah gitu, jangan dihentikan apa-apanya. Itu loh. Ya satu-satu banyak yang meliburkan, nggak berani anu. Apa ya? Pondok diliburkan, kok pondok diliburkan iki piye ta ya? Ya seneng setane nek ngono kuwi ya ta. Ittaqullah wala tattaqul corona. Nah itu. Takutlah kalian kepada Allah, jangan takut kepada corona, kan itu tak? Iya sih, iya sembahyang, ya sakar-karpe lah, soleh itu. Ini demokrasi. Iki mong anu kok ini mong sekedar daripada orang gambleh anu. Jadi diikuti ya boleh, tidak diikuti ya boleh, dipercaya ya boleh, tidak dipercaya ya boleh. Anu tak? Nggak dipercaya ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Ini kira-kira kayak begitu. Jadi kalian jangan takut misalnya kok terus yang ke pasar terus kok nggak ke pasar Mbak Yatmi? Aku takut corona.
Waduh, nek carane ngene ya moderno to. Biasa wae kerja di pasar. Diniati ibadah untuk kebutuhan keluarga secukupnya. Ini ya ning pasar ora usah ngrasani wong, kan ngono to? Sing marake corona iki ngrasani kuwi lho. Niki lho ning pasar ki ape-ape niate kerja ibadah cari rezeki secukupnya sesuai dengan ilmu syariat Islam, malah di situ dicampur-campur sih. Dagangnya misalnya jangan nipu, jujur-jujur saja dan seterusnya, udah selamat. Itu loh. Oh Pak Wan ya ada pembeli londo ra gelem ndak kena corona loh. Londo ki ya urung karuan corona Pak Wan, iso Michael, iso Jackson, iso macam-macam urung karuan corona jenenge kuwi ora usah kuwatir ya ta. Jebulane wah kula wegah kula nolak mbasan tak teliti-teliti. Arep tuku apa tuku ya tak nolak iki lah menolak ora tak corona, tak batine sithik kuwi ya. Coba nek batine oke ngono ya corona barang tetep bismillah. Oh ta. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama wa samiul alim wis aman. Mesti ngono ta. Wong batine oke, iki batine kira-kira 100.000 wis corona. Itu ya. Ini ora apa-apa niki malah apik ngono lho nek batine akeh iki tenanan. Nek batine sithik iki rasah tenanan ning batine sithik ya dadak dengan resiko corona. Iki ilmune Pak Wan gitu. Tak tiru oleh ora ya oleh kan gitu. Jadi maksudku gitu loh. Jadi kita ibadah saja sesuai kita mau kemana. Bu besok apa kita ada jadwal ziarah ke Habib Anis. Asalkan pemerintah tidak melarang. Kita lakukan, kecuali kalau pemerintah melarang tidak boleh. Kalian tidak boleh misalnya lockdown ya sudah. Nggak boleh, nggak ada bis boleh jalan, nggak boleh kemana-mana. Pokoknya di rumah. Dari rumah jarak pergi paling jauh cuma 10 meter. Ya kita patuh kepada pemerintah, gitu loh. Kan itu selama pemerintah tidak melarang ibadah kan gitu. Maksudnya ibadah yang wajib gitu loh. Nah, ziarah kan ibadah sunat kan itu toh. Tidak boleh sholat karena gerakan sholat itu menimbulkan pembiakan corona. Nah ya sudah gak bener itu kan, sholatnya ketap-ketip saja lah, gue serah bener gue kan, dan tidak mungkin pemerintah seperti itu nggak mungkin, nggak usah gimana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.